Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kepada segenap mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin yang kami banggakan, hari ini kita semua belajar mata kuliah Qiraat dan Nagham. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah kalau kita lihat dari segi hukum fikih. Mata kuliah qiraat ialah suatu yang fardu kifayah. Maksudnya dalam berbagai literatur diterangkan bahwa orang dalam satu daerah harus ada yang bisa ilmu qiraat ini. Jika ada satu orang yang bisa melakukan, maka satu daerah itu tidak mendapatkan dosa. Akan tapi jika tidak ada yang ahli qiraat, bisa qiraat, maka daerah itu akan mendapat dosa semua. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu di kesempatan ini sebelumnya saya perkenalan dulu karena saya dosen baru di sini mendapatkan amanah khidmah belajar bersama. Di sini kita belajar bersama, bukan saya yang paling pintar antara teman-teman mahasiswa-mahasiswi, tapi di sini kita saling belajar. Karena orang tidak akan ada kata berhenti untuk belajar. Tubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencarilah ilmu kalian mulai dari ayunan sampai kalian lihat. Jadi selagi kita belajar terus, maka kita statusnya ialah sebagai seorang pelajar, seorang pencari ilmu. Nama saya Hasan Albab. Saya asli kelahiran Kudus di Desa Sunggingan 0403 Kota Kudus. Saya sejak kecil, sejak Syifir, belajar di MI Qudusiyah, lalu lanjut di MTS MA Qudusiyah. Ketika sekolah diniyah atau sekolah sore, saya belajar di MI GTBS. Lalu ketika proses MI kelas 6, saya ingat kami mulai menghafalkan Al-Quran pada ayah saya sendiri, hanya Abah Hafidh Hisham. Lalu dilanjutkan ketika MTS, kami menghafalkan alhamdulillah sampai juz 15 kelas 3 MTS. Setelah itu aliyah melanjutkan lagi hafalannya, dan alhamdulillah selesai ketika kelas 3 aliyah. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah hafal atau yang proses, tetap semangat, kalian kuliah tetap menghafal, insya Allah akan mendapatkan berkah tersendiri. Lalu ketika di aliyah Qudusiyah, kebetulan kami mendapatkan pelajaran kitab Faidul Asani ala Hirzil Aman wa Jidani. Ini salah satu kitab sab'ah yang disusun oleh Kiai Sya'roni Ahmadi. Jadi kami belajar sab'ah awalnya, qiraat itu kepada Sya'roni Ahmadi dan juga putranya, yakni Kiai Yusrul Hana Sya'roni. Lalu setelah dari Qudusiyah, kami melanjutkan studi di Stein Kudus sama dengan teman-teman. Dulu masih Stein. Ketika itu saya semester 1 juga sama. Ketika itu saya belajar qiraat sab'ah melanjutkan lagi, yakni dulu kami belajar kepada Yai Syu'aib. Di samping juga kami juga pernah setoran Kiai Sya'roni beberapa kali qiraat sab'ah sebelum beliau dahulu jatuh ketika umroh. Jadi sempat beberapa kali kami setoran qiraat sab'ah pada Yai Sya'roni Ahmadi dan juga Kiai Syu'aib Besito. Dan sampai sekarang pun kami masih proses belajar sab'ah. Ini setoran satu halaman, berapa ayat, alhamdulillah sekarang sudah sampai juz 20 ke atas. Semoga diberikan segera khatam barokah manfaat, amin. Ketika selesai S1, kami melanjutkan juga di UIN Wali Songo. Kebetulan skripsi dan tesis saya semuanya membahas tentang qiraat. Ketika kami masih di Stein Kudus, kami juga ikut di berbagai UKM. Kami ikut UKM Aizah, dulu seingat kami ikut di Departemen Tarbiyatullah, lalu ikut juga di HMC Usuluddin, ikut juga di UKM juga Asyauq, kami ikut di divisi tahfidz. Meskipun kami juga dulu sebetulnya ikut rebana, kan tapi saya rebananya tidak di Asyauq, rebana saya ikut di Al-Mubarak Qudusiyah alumni dan juga ketika masih sekolah. Lalu ketika mahasiswa fokus di divisi tahfidz, ketika itu kami juga ikut UKM Hukma karena saya sendiri basicnya ya seorang pedagang, meskipun tetap juga seorang penghafal dan pengkaji ilmu qiraat. Setelah itu, selain saya juga mengikuti organisasi ekstra, yakni
Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Forum itu ialah forum di mana mengumpulkan teman-teman jurusan tafsir hadis, kalau sekarang IQID dan IH se-Indonesia. Kebetulan karena di antara berkahnya dulu tahfidzul Quran dan juga mengaji qiraat, alhamdulillah kami dulu dipercaya menjadi sekjen atau ketua umum forum nasional tersebut. Di forum itu kami juga belajar berbagai mata kuliah di kampus-kampus lain, karena ketika itu kami belajar di forum itu juga acaranya bergantian, mulai dari di UIN Jakarta, lalu di UIN Alauddin Makassar, dan banyak UIN EIN lainnya yang kami datangi ketika itu. Dalam mata kuliah ini, nanti kami harap teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga bisa berkenalan, nama, alamat, asal sekolah, dan juga kalau punya pengalaman qiraat bisa disampaikan, atau nagom, atau pernah menjuari MTQ bisa disampaikan di grup ini via foto saja nanti setelah ini. Untuk qiraat secara etimologi berasal dari kata qiraat, qiraatan. Kalau qiraat itu satu bacaan imam, tapi nanti ada riwayat. Di dalam pelajaran qiraat ini, nanti kalau qiraat sab'ah itu berbagai macam bacaan imam, tapi kalau qiraat Imam Nafi' itu bacaan satu imam. Nanti akan saya jelaskan sejarah secara singkatnya. Jadi pada pertemuan kali ini di mata kuliah qiraat dan nagom ini, secara pelajaran kita akan dibagi pada pertemuan pertama sampai ke-7 ini membahas tentang qiraat dan juga sedikit nagom. Pertemuan pertama tentang sejarah qiraat, pertemuan kedua tentang sejarah nagom. Lalu mulai pertemuan ketiga, ke-4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya, kami ingin mahasiswa-mahasiswi di sini praktek. Jadi di sini kita lebih banyak ke prakteknya, karena ilmu qiraat itu lebih banyak prakteknya. Banyak orang yang teori mungkin kurang bisa, akan tapi dia prakteknya bisa. Nanti kami insya Allah akan menyampaikan materi juga di setiap pertemuannya, tapi juga nanti yang praktek ialah teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Selanjutnya terkait sejarah. Berbicara tentang sejarah qiraat, qiraat ini merupakan salah satu ilmu yang tauqifi. Mayoritas ulama mengatakan ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melewat malaikat Jibril itu dengan berbagai macam qiraat. Jadi malaikat Jibril mengajari Nabi itu tidak hanya dengan satu macam bacaan. Karena apa? Orang Arab itu punya lidah yang berbeda-beda. Dalam suatu kisah di Sahih Bukhari diterangkan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar sedang bersama dengan sahabat Hisham bin Hakim. Ketika itu sahabat Umar bertemu dengan sahabat Hisham yang membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan Sayyidina Umar. Contoh surat Al-Furqan ialah surat di juz 18 dan juz 19 dengan bacaan yang jauh berbeda dengan bacaan Sayyidina Umar. Lalu ketika itu sahabat Umar menemui dari sahabat Hisham dan bertanya, kenapa kamu baca dengan bacaan seperti itu? Saya diajari Nabi seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya mendapat seperti ini, jadi saya baca seperti ini. Saya juga diajari oleh Nabi. Saya diajari oleh Nabi dengan bacaan surat Al-Furqan. Akan Nabi bacaannya jauh berbeda dengan bacaan kami. Akhirnya ketika saya mau marah, lalu berdua mereka sahabat Hisham dan sahabat Umar menemui Nabi. Yang sampai Nabi nanyai, Nabi cross check dulu, jadi tidak langsung vonis menjustis. Hisham silakan baca. Sahabat Hisham baca dengan satu bacaan. Umar, ya. Sahabat Umar pun membaca. Setelah selesai, lalu Nabi mengatakan, in hadza Quran unzila 'ala sab'ati harufin faqu ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah Al-Quran ini sesuai dengan yang ringan menurut lidah kamu. Jadi orang Arab itu lidahnya berbeda-beda. Ada orang Arab yang jika mengucapkan
suara duha laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sulit. Bisanya wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Tadi seperti itu. Ada orang Arab juga yang kebiasaannya kalau hurufnya berjajaran dua itu sulit. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sulit karena huruf berjajar dua. Ar-Rahmanir Rahim agak sulit. Akhirnya ada qiraat juga yang membantu meringankan, yang baca dengan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dikira memudahkan bangsa Arab dan juga pada orang lainnya untuk membaca Al-Quran sesuai dengan yang akan, tapi sampai saat ini qiraat yang mungkin masyhur dikira ialah qiraat riwayat Hafs atas Imam Asim bin An-Najud. Lalu setelah sahabat mengajarkan Nabi Muhammad, sahabat mengajarkan lagi kepada sahabat lainnya. Lalu pada sahabat Abu Bakar banyaklah orang yang memerangi orang murtad. Lalu kita sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar wilayah besar sampai ketika perang di Hijaz itu banyak sahabat yang tapi dengan baca yang jauh berbeda, sehingga baca yang berbeda itu mengakibatkan hampir terjadi peperangan, perbedaan pendapat bacaan. Lalu sahabat Utsman akhirnya buat ini mengumpulkan satu Quran yang mana satu yang dulu sudah ketika zaman Abu Bakar, ketika zaman Sayyidina Utsman lanjutkan kembali dan salin lagi di 5 mushaf, yaitu dibikin ke daerah Basrah, Syam, Mekah, dan Madinah. Ketika sudah Al-Quran itu dibagi disalin dengan Utsman, tidak ada Al-Quran tapi diambil oleh guru Quran sehingga cara baca diajarkan. Setelah selesai dibagi ke para sahabat tabi'in, dapat mengajarkan kepada para tabi'in mengajar kepada para seperti di Kufah ada seorang imam yang Sayyidina Utsman, yakni yang Al-Quran As-Sulam, mengajarkan Al-Quran kepada para muridnya, dan di antaranya ialah Imam Ash bin Abin Jud, yakni itu. Lalu akhirnya proses ketika itu banyak sekali, ada yang 80 qiraat, 14, berarti 50. Ketika sahabat ketika itu mengumpulkan 7 macam bacaan yang itu dengan sangat ketat, bernama Imam Asyam, Imam Nafi, Imam Ahmad ibnu Asyam Jahalikis. Ini yang formal ialah Imam Mujahid sekitar tahun Hijriah. Beliau 300 Hijriah, tidak salah. Lalu ketika sahabat Mujahid usulkan Imam Sab'ah, imam itu dua murid itu yang juga Imam Mujahid, ya ini punya dua murid. Imam Nafi al-Madinah punya dua, Imam Ibn Nasir punya dua murid, Zidan punya dua murid yang sus Imam Akhir punya murid ini Ibn Nasir, Asim dua murid yang dia Imam. Lalu Imam Hamzah, Imam Isa Imam Abdul Harith, Imam Duri, kita menarasikan tingkatan formula Asyadiyah
dengan keras yang berjumlah sepertiga mafia Irak dalam skripsi kami Amerika adalah 5 itu oleh selalu pada saya kita memesan oleh Zaha Muhammad saat dari